Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala habibika Sayyidina Muhammadin Nabil ummi wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillahi rabbil alamin. Itu satu-satunya yang bisa saya ucapkan dan tidak ada henti-hentinya. Karena sampai saat ini saya masih menerima kenikmatan dari Allah, yaitu berupa kenikmatan kehidupan. Tidak kurang sedikit pun dari akal saya. Artinya tidak kurang akalnya itu saya masih sehat, masih normal, masih berpikir dengan kepala dingin, tidak terpancing dengan situasi yang seperti apa. Dan itulah manfaatnya kita mempunyai pola pikir yang sehat, karena dasar utama yaitu adalah diberikan kesehatan oleh Allah, yaitu jiwa dan raganya itu sehat. Maka itulah yang kita perlu syukuri dan tidak ada berhenti-berhentinya. Sungguh luar biasa bahwa Allah itu memberikan apa yang dibutuhkan oleh hambanya. Dalam kenyataan hidup ini kita perlu yang namanya belajar. Belajar mengerti tentang kehidupan secara real menurut agamanya. Karena dalam kehidupan itu banyak orang yang mengerti tapi tidak mengerti secara real tentang agamanya. Secara logika itu apa yang kita perbuat menurutnya adalah benar. Tapi dilihat dari segi naklinya, dari segi agamanya, itu menyalahi aturan. Berarti orang yang seperti itu adalah benar kata sendiri yang adanya. Orang seperti itu adalah orang-orang yang tidak mengerti tentang benarnya hakiki, benarnya yang sebenarnya dari Allah. Yang ada benarnya itu adalah benar kata diri sendiri. Selagi kita masih ada kesempatan, entah besok itu seperti apa, ataukah kita nanti malam itu seperti apa, selagi sekarang ini masih kita diberi kesempatan untuk menikmati hidup, maka syukurilah dengan caranya menyampaikan apa yang saat ini kita rasakan. Saat ini saya sedang belajar menyampaikan apa yang dikatakan oleh baginda Rasulullah SAW, yang disampaikan kepada sahabatnya, sahabatnya menyampaikan lagi kepada tabi'in, tapi menyampaikan lagi ke masyayikh, menyampaikan lagi ke ulama, ulama menyampaikan ke ustadz, ustadz menyampaikan ke saya. Hanya itulah yang saya bisa syukuri atas pemberian Allah. Entah saya tidak punya pemikiran nanti malam itu apakah saya masih hidup atau tidaknya, saya tidak tahu. Besok saya tidak tahu. Yang jelas saya manfaatkan hari ini, saya pergunakan dengan sebaik-baiknya mungkin dan menyampaikan sesuatu hal yang baik. Dan salah satunya dengan caranya yaitu membuat video pengajian untuk disampaikan kepada sahabat-sahabatku. Bukan saya mengajari, menyampaikan itu, tapi saya ingin mendapatkan pelajaran yang baru dari sahabat-sahabatku yang ada di luaran sana. Inilah bentuk saya
peduli dengan sahabat-sahabatku, mau berbagi, dan ayo kita bersama-sama mengisi kekurangan kita dengan kelebihan masing-masing. Apabila ada yang tidak mau, ya saya tidak memaksakan, tapi untuk kedepannya saya menginginkan dengan orang-orang yang mau belajar bersama. Fa insyaallah orang-orang yang seperti itu kelak nanti akan dimudahkan dalam menuju proses Jannatun Na'im fi Mukim. Kita besok tidak tahu, ataukah nanti malam kita tidak tahu nanti seperti apa, karena di Al-Quran itu sudah diterangkan di dalam surat Al-Luqman, wa ma tadrin nafsun madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsum bi ayyi ardi tamut. Dan tidak ada seorang pun yang tahu atau dapat mengetahui kematian seseorang atau kematian dirinya sendiri, itu tidak akan tahu. Hanya orang-orang yang tertentu, orang-orang yang diberi kebebasan oleh Allah karena amaliyahnya yang begitu dekat dengan Allah sehingga kematiannya sendiri diketahui. Maka orang-orang seperti itu di saat kita menjelang kematian maupun di saat apapun, orang itu tetap akan sibuk dengan Allah dan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nyatanya karena orang yang seperti itu adalah orang-orang yang hatinya hidup dengan asmanya Allah atau dengan bersolawat, itulah orang-orang yang seperti itu hatinya hidup, yaitu ahyil qulub bi dzikrillah tatma'inul qulub. Dia menghidupkan hatinya dengan asmanya Allah, dengan caranya berzikir di dalam hati. Itulah zikir bisiri yang namanya zikir dirahasiakan, yaitu adalah zikir yang ada di dalam hati. Karena orang-orang yang menghidupkan hatinya adalah orang-orang yang benar-benar sudah memahami, manfaatkan kehidupannya, menyukuri kehidupannya dengan caranya mengagungkan asmanya Allah di saat apapun. Apakah yang akan dikerjakan besok? Apa? Kita tidak semua akan tahu. Karena apa yang akan terjadi kita, apakah kita kecelakaan, apa kita nanti seperti apa, kita tidak akan tahu. Tapi setidak-tidaknya orang yang dekat dengan Allah, pasti Allah akan memberikan yang terbaik, bukan yang tidak terbaik. Maka dengan caranya kita mendekatkan diri, insya Allah semua akan menjadi baik. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui di muka bumi ini di mana adanya kecelakaan, di mana adanya kita kenikmatan, di mana ada sesuatu yang kita bikin risau, tidak ada yang tahu. Dan yang lebih parahnya, kapan? Apakah kita besok mati? Apakah kita nanti malam mati? Tidak ada yang tahu. Karena semuanya itu adalah yang mengetahui hanya Allah, bukan manusia. Hanya orang-orang yang tertentu yang disayangi Allah yang akan mengetahuinya. Maka dari itulah selagi kita masih ada kesempatan, ayo kita bersama-sama belajar memperbaiki diri, memperbaiki perjalanan hidup kita. Karena yang namanya hidup pasti ada mati. Sebelum kita menemui kematian, kita memperbaiki agar kita tidak akan menjadi tersiksa di akhirnya di alam kubur, di alam akhirat. Nah, insya Allah dengan kita mau belajar bersama-sama, ayo kami terbuka dengan siapapun. Apabila Anda menginginkan komunikasi dengan caranya inbox, apakah dengan komunikasi keterbukaan, mangga silakan, kami persilakan. Kami selalu membebaskan untuk kebaikan, untuk perbuatan yang baik. Kami tidak ada batasnya.
Selagi kami bisa, selagi saya bisa, selagi kita mampu, fa insyaallah saya akan berikan yang terbaik buat Anda. Dan saya berharap kepada sahabat-sahabatku yang ada dimanapun, mari kita saling mendoakan agar kita selamat dunia akhirat dalam menjalani kehidupan ini, mendapatkan keberkahan. Semoga kita kelak nanti akan ditemukan dengan syafaatnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan nyerah, jangan putus asa, teruslah belajar. Saya yakin sahabat Majelis Jamiah Cirebon adalah orang-orang yang baik dan selalu mau memperbaiki apa yang menjadi kekurangan. Saya akhiri saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.